Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini Anton Informasi akan memberikan tutorial sekaligus informasi masih dalam seputar WiFi, yaitu apa sih perbedaan antara mode klien atau stasiun dengan mode WSP ataupun wireless internet system provider. Tapi sebelum lanjut, silakan Anda subscribe bagi yang belum subscribe. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like video dari channel Anton Informasi dan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di channel Anton Informasi. Jika sudah, let's go, kita mulai tutorialnya. Baik, kita lanjutkan saja tutorial dan informasinya, yaitu perbedaan antara mode klien dan juga mode WSP. Pada video saya yang sudah kemarin saya upload, kebetulan saya telah memberikan informasi juga, yaitu apa sih perbedaan antara mode WSP dengan repeater. Kebetulan saya sudah berbicara banyak di sana. Dan kali ini saya akan melanjutkan kembali informasinya, yaitu apa sih perbedaan antara mode klien dan juga mode WSP. Kalau kita berbicara dari kedua mode tersebut, memang sistem kerja dari klien dan juga dari mode WSP hampir sama, yaitu sama-sama menerima sinyal WiFi dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat. Kemudian setelah diterima sinyal WiFi, nantinya akan disebarkan kembali ke semua klien dengan menggunakan sistem kerja masing-masing, baik itu sistem kerja dari mode klien maupun sistem kerja dari mode WSP. Cara kerja dari perbedaan antara kedua mode tersebut terletak pada cara menyebarkan sinyal WiFi dari hotspot utama ataupun modem internet. Jika mode klien ataupun stasiun ini, dia akan menangkap sinyal WiFi, kemudian akan menyebarkannya kembali hanya dengan menggunakan kabel LAN. Dia akan menyebarkan dengan menggunakan kabel LAN. Akan tetapi, jika Anda ingin menikmati ataupun menggunakan sinyal WiFi dari mode klien ini, Anda harus menambah alat ataupun perangkat tambahan, yaitu berbentuk router. Di sini Anda bisa menggunakan router merek Tenda ataupun merek TP-Link, karena nantinya router tambahan ini berfungsi sebagai penyebar sinyal WiFi yang ditangkap menggunakan mode klien, kemudian akan disebarkan kembali ke klien dengan menggunakan router tambahan, yaitu mode access point. Sedangkan mode WSP ini sudah saya bahas juga pada video tutorial saya sebelumnya. Memiliki cara kerja, dia akan menangkap sinyal. Setelah sinyal WiFi tersebut ditangkap, dia akan menyebarkan kembali sinyal WiFi tersebut dengan menggunakan SSID yang berbeda dan juga password WiFi yang berbeda dengan modem utama. Dan kelebihan kemarin lupa juga saya bahas, mode WSP ini bisa juga menyebarkan sinyal WiFi menggunakan kabel LAN yang bisa dihubungkan ke router tambahan ataupun access point tambahan khusus dalam ruangan. Jadi persamaannya dengan mode klien, persamaan WSP dengan klien cuman terletak antara penyebaran sinyal melalui kabel LAN saja.
Tidak seperti WSP bisa melalui dua cara dia bisa menyebarkan sinyal WiFi, yaitu cara pertama dengan menangkap dan menyebarkannya kembali. Kedua, bisa dia menyebarkan melalui kabel LAN yang terhubung ke router access point indoor. Kalau ingin lebih jelasnya, saya akan gambarkan dalam diagram di atas selembar kertas supaya lebih bisa memahami. Oke, inilah saya gambarkan topologi dari klien ataupun station dari perangkat WiFi. Nah, di sini ini merupakan sumber internet. Di sini merupakan mode klien ataupun station. Nah, cara dia menyebarkan sinyal WiFi oleh mode klien ini, dia akan menembak ke jaringan internet yang berada di sini ataupun menembak ke access point utama ataupun modem. Kemudian nantinya mode klien ini dia akan menyebarkan sinyal WiFi melalui kabel LAN ke bawah ke dalam ruangan. Nah, supaya kita bisa menikmati sinyal bersama keluarga dari mode klien ini, terpaksa kita harus menggunakan router tambahan di dalam ruangan. Router tersebut nanti bertujuan untuk menyebarkan sinyal WiFi kembali ke klien-klien yang lain seperti ke HP maupun ke laptop. Jadi satu perangkat ini ataupun mode klien ini hanya bisa menyebarkan sinyal WiFi menggunakan kabel LAN, yang nantinya di dalam ruangan kita pasang satu buah router tambahan untuk menyebarkan sinyal WiFi ke klien. Beda dengan mode WSP. Nah, sedangkan untuk mode WSP, dia memiliki cara kerja. Dia akan menembak sinyal WiFi ke sumber internet. Kemudian nanti mode WSP ini akan menyebarkan sinyal WiFi secara langsung dari perangkat outdoor ke klien-klien yang lain seperti laptop ataupun HP, dan juga bisa dia menyebarkan sinyal WiFi kembali dengan menggunakan kabel LAN yang kita pasang router di dalam ruangan. Inilah kelebihan dari mode WSP, yaitu bisa menyebarkan sinyal WiFi menjadi dua, bisa langsung secara wireless dan bisa langsung secara hubungan LAN antara kabel LAN dengan router tambahan. Tapi kelemahan dari mode WSP ini, jika dia menembak WiFi dan menyebarkannya kembali, maka kemungkinan besar sinyal WiFi tidak akan stabil dan perangkat akan bekerja secara ekstra, karena selain daripada menangkap sinyal WiFi, perangkat tersebut akan menyebarkan sinyal WiFi dalam bentuk wireless juga ke klien-klien terdekat. Jadi selain itu juga, sekali lagi saya tekankan bahwa sinyal dari WSP ini bisa juga disebarkan melalui kabel LAN yang kita sambungkan ke router utama ataupun router dalam ruangan untuk bisa dinikmati sinyal WiFi-nya dengan keluarga. Jadi perbedaan antara kedua mode ini adalah terletak pada cara menyebarkan sinyal WiFi, yaitu jika mode klien hanya bisa dia menyebarkan sinyal dari WiFi yang dia tangkap hanya melalui kabel LAN, kemudian harus kita memasang router tambahan di dalam ruangan. Tetapi mode WSP ini, setelah dia nembak sinyal WiFi, bisa dia menyebarkan secara langsung ke klien-klien dan juga bisa dia menyebarkan lewat kabel LAN untuk dipasangkan router tambahan. Dari kedua mode ini sebenarnya memiliki cara kerjasama, yaitu sebagai penangkap memiliki persamaan sebagai penangkap sinyal WiFi dan menyebarkannya kembali. Yang jadi perbedaan dari dua sinyal mode tersebut adalah
cara penyebaran sinyal WiFi tersebut. Sekali lagi, kalau kita menggunakan USB, kita tidak perlu menggunakan router tambahan lagi. Tapi kalau model klien ini kita harus menambah router tambahan lagi di dalam ruangan supaya sinyal WiFi bisa dinikmati oleh teman-teman yang lain. Nah, demikianlah tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan Anda komentar pada kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan menjawabnya dengan kemampuan saya juga. Dan sekali lagi silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Oke, sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya seputar WiFi. Bye bye.